Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Romo Antoro dalam Renungan Harian Senin 3 Oktober, Pekan Biasa ke-27. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Injil Suci menurut Lukas bab 10 ayat 25-37. Marilah kita mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kisah sabda Tuhan hari ini sangat menarik. Diawali dengan pertanyaan seorang ahli Taurat kepada Yesus tentang syarat untuk memperoleh hidup yang kekal. Ini merupakan salah satu pertanyaan mendasar umat beriman. Kita pun juga mungkin punya pertanyaan yang sama. Ahli Taurat itu kemudian memberi jawaban yang dibenarkan oleh Yesus. Syarat untuk memperoleh hidup kekal adalah dengan mengasihi Tuhan dan sesama. Namun untuk membenarkan dirinya, ia masih bertanya tentang siapakah sesamaku manusia. Melalui kisah yang disampaikannya, Yesus mengubah pertanyaan dan jawaban dari siapakah sesamaku manusia menjadi bagaimana aku menjadi sesama yang baik. Menjadi sesama yang baik berarti melaksanakan hukum kasih, bukan sebagai 2 hal yang terpisah, tetapi sebagai satu kesatuan.
Imam dan Lewi harus segera berdoa dan melaksanakan ritual keagamaan. Mereka mengabaikan kasih kepada sesama. Mereka tidak menolong sesamanya yang menderita. Sebaliknya, orang Samaria tentunya juga punya kepentingan dengan perjalanannya. Ketika melihat orang yang menderita, hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu menolongnya. Bahkan ia merelakan sebagian dari bekalnya untuk menolong orang itu. Ia tidak hanya mengorbankan waktu, tapi juga harta yang dimilikinya. Inilah figur orang yang mengasihi Tuhan dan sesama. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus mengakhiri perintahnya dengan tegas. Pergilah dan perbuatlah demikian. Jadi, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus mampu menjadi sesama yang baik bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang menderita, yang berkekurangan, dan yang berkebutuhan khusus. Kita tidak cukup hanya berdoa dan beribadah, tetapi juga harus berbuat baik, beramal kasih, dan memberi pertolongan kepada mereka yang sedang menderita, seperti yang dilakukan oleh orang Samaria itu. Bahagia manusia yang tidak tuli hatinya, yang mendengar sabda Bapa, tekun melaksanakannya. Sabda Tuhan penuh daya, yang tersesat dipanggilnya, disembuhkannya yang luka, yang mati dihidupkannya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.